Ada yang bisa saya bantu? Ya, program RPL itu adalah singkatan dari R, rekognisi, P-nya pembelajaran, dan L-nya itu lampau, yaitu program dari Kemendikbud yang mendukung long life education atau belajar sepanjang hayat. Nah, RPL ini merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran calon mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerjanya. Nah, jalur RPL ini berbeda dengan jalur reguler. Kalau jalur reguler itu untuk jenjang D3 kan harus menempuh masa studi 3 tahun. Dan untuk jenjang sarjana menempuh masa studi kurang lebih 4 tahun. Nah, sedangkan untuk jalur RPL ini masa studi dapat lebih singkat dari jalur reguler karena adanya rekognisi atau pengakuan dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman yang diperolehnya selama ini. Nah, jalur RPL itu ada RPL tipe A namanya. Nah, itu yaitu RPL transfer kredit dan RPL perolehan kredit. Nah, contohnya misalnya calon mahasiswa ini ingin mendaftar RPL telah lulus kuliah pada prodi kearsipan jenjang diploma 3 dan belum bekerja. Maka yang dikonversi adalah capaian pembelajarannya ketika menempuh perkuliahan di prodi kearsipan saja. Berbeda apabila calon mahasiswa tersebut sudah lulus kuliah program diploma 3 kearsipan tapi juga sudah bekerja, maka yang dikonversi adalah capaian pembelajarannya ketika menempuh perkuliahan pada prodi D3 kearsipan dan juga ketika dia sudah bekerja. Manfaat mengikuti program RPL di STIAAN adalah yang pertama, pendidikan formal, non-formal, dan informal serta pengalaman bekerja yang telah diperoleh selama ini dapat diakui. Kemudian waktu tempuh perkuliahan bisa menjadi lebih singkat, maksimal 1,5 tahun. Dalam satu semester bisa dimaksimalkan 24 SKS. Kemudian biaya kuliahnya juga lebih murah tentunya. Nah, nilai dari rekognisi tersebut berdasarkan keahliannya dalam capaian pembelajaran. Kemudian, para karyawan selain mendapatkan pengetahuan baru setelah lulus kuliah juga dapat meningkatkan karirnya karena sudah menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan menempuh perkuliahan jenjang pendidikan tinggi, maka pola pikir peserta program RPL juga menjadi lebih baik daripada lulusan SMA atau SMK sederajat karena dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi ada aspek lain yang dimasukkan, tidak hanya kognitif atau daya pikir tapi juga afektif, sikap, nilai, dan psikomotorik, yaitu kemampuan berkoordinasi, kerjasama, kecepatan, dan ketepatan. Yang membedakan program RPL di STIAAN dengan program RPL di perguruan tinggi lain, yang pertama, pendaftaran bisa dilakukan di semester ganjil maupun genap. Kemudian yang kedua, tentu biayanya lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Nanti Masnya bisa mengecek ya. Biaya hari registrasi kita 225.000, kemudian biaya rekognisi SKS perolehan 100.000 per SKS, lalu biaya rekognisi SKS transfer 25.000 per SKS. Tidak ada biaya di muka, hanya dengan biaya 600.000 per bulan untuk prodi sarjana dan diploma 3 kamu sudah bisa kuliah. Kemudian yang ketiga, biaya kuliah itu sudah dibayarkan include biaya tetap dan biaya variabel, sehingga meskipun peserta RPL mengambil mata kuliah yang banyak, maksimal 24 SKS, itu biaya kuliahnya tetap sama. Biaya kuliah bisa diangsur per bulannya. Yang kelima, waktu perkuliahan fleksibel di luar jam kerja pada sore hari mulai pukul 16.30 sampai dengan 19.45. Dan memungkinkan kuliah dengan metode blended learning atau bauran, artinya perkuliahan dengan daring dan juga luring. Yang keenam, proses RPL sampai dengan selesai dapat dilakukan sambil mengikuti perkuliahan di semester awal. Yang ketujuh, calon mahasiswa dibantu oleh tim RPL sejak awal pendaftaran hingga selesai perkuliahan nanti. Kedelapan, tugas akhir prodi sarjana bisa dengan tugas akhir bukan skripsi atau TABS.
Tugas akhir Prodi Diploma 3 itu dari laporan magang kerja, dan magang kerjanya bisa dilakukan di tempat bekerja sendiri. Yang 9, yang terakhir, kurikulum program studi administrasi publik STIAAN berbeda dengan prodi administrasi publik di perguruan tinggi lainnya. Kami memberikan bekal 3 semester mata kuliah bahasa Inggris, 2 semester mata kuliah bahasa Jepang, dan 3 semester mata kuliah berbasis IT, yaitu aplikasi komputer perkantoran dasar, aplikasi komputer perkantoran lanjutan, dan aplikasi sistem informasi. Proses dalam program RPL dimulai dari pendaftaran sebagai camaba jalur RPL. Kemudian camaba akan diarahkan untuk berkonsultasi dengan tim RPL. Setelah berkomunikasi, maka tim RPL akan mengarahkan dan membimbing camaba jalur RPL untuk mengisi beberapa formulir pengajuan. Setelah itu ada tes wawancara. Apabila dirasa kurang cukup, maka akan ada tes lanjutan seperti tes tertulis atau tes praktik oleh asesor untuk menentukan nilai dari capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan untuk direkognisi. Setelah proses penilaian capaian pembelajaran, maka asesor akan menentukan nilai akhir mata kuliah. Lalu akan dibuatkan SK penetapan mahasiswa RPL oleh Ketua STIAAN. Nah, SK ini akan dilaporkan dan diunggah ke laman Sierra, Kemendikbud, dan PDDikti. Camaba jalur RPL sudah menjadi mahasiswa baru yang akan menempuh SKS di luar SKS yang akan diakui tersebut. Misalnya sudah diakui 85 SKS, maka untuk Prodi S1 tinggal mengambil sisanya, yaitu 147 dikurang 85 SKS, yaitu tinggal mengambil 62 SKS lagi. Jadi itu sekitar 2,5 semester atau 1 tahun lagi kuliahnya. Ya, sebenarnya kalau syarat umumnya sama ya seperti yang lain. Nah, untuk persyaratan calon peserta RPL transfer dan perolehan itu berbeda. Untuk persyaratan calon peserta RPL transfer atau pengakuan SKS itu yang pertama pernah menempuh pendidikan tinggi. Yang kedua memiliki transkrip yang valid atau legalisir dari perguruan tinggi sebelumnya. Itu untuk yang transfer. Kemudian untuk RPL perolehan SKS, yang pertama pendidikan minimal SMA atau sederajat atau pernah menempuh pendidikan tinggi sudah ataupun belum lulus namun sudah tidak terdaftar di PT yang lama. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan capaian pembelajaran yang akan diajukan rekognisi paling singkat 2 tahun. Yang ketiga, melampirkan surat izin mengikuti tugas belajar program pendidikan RPL dari pimpinan instansi tempat bekerja. Yang keempat, melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan RPL sampai dinyatakan lulus. Bagi kamu yang sedang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan jalur RPL, STIAAN Yogyakarta lah tempatnya. Selain murah, cepat, mudah, juga tetap berkualitas dalam mendidik kamu para calon pemimpin. Kamu yang sudah bekerja, namun hanya lulus SMA atau SMK sederajat, ayo upgrade ilmu dan kemampuan yang dimiliki melalui jalur RPL di STIAAN untuk masa depan yang lebih baik.